Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Koli Suhida dengan NIM 2311100003429 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Oke, kita langsung saja dengan soal yang pertama. Konsep inti pemasaran. Konsep inti dalam pemasaran merupakan proses strategis untuk menciptakan komunikasi hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi. Peran pemasaran dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Yang pertama, peningkatan ekonomi. Pemasaran berpenting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen yang mendorong permintaan pasar. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan daya saing dan pemberdayaan UMKM. Pemasaran memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan mencapai pasar yang lebih luas sehingga membantu meningkatkan ekonomi lokal. Hasil pemasaran di Indonesia Emas di tahun 2045. Ekonomi yang sangat kuat, masyarakat sejahtera, ketahanan nasional. Perekonomian Indonesia yang kuat dan berlanjutan didukung oleh pertumbuhan industri dan peningkatan daya saing. Masyarakat Indonesia yang sejahtera, pendidikan dan akses yang mudah tahap produk dan jasa berkualitas. Kesimpulan dan rekomendasi. Pentingnya pemasaran, pengembangan infrastruktur, peningkatan SDM dan dukungan pemerintah. Pemasaran menjadi faktor kunci dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan nasional. Pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pemasaran menjadi prioritas dengan fokus keterampilan digital dengan kreativitas. Dengan didukung pemerintah penuh dengan pengembangan industri dan pemasaran. Oke, kita lanjut di soal yang kedua. STP. Menentukan semuanya peningkatan STP untuk pemasaran yang efektif. STP adalah proses kesinambungan yang membutuhkan monitoring dan evaluasi yang teratur, berkala dapat meningkatkan efektivitas pemasaran dan mencapai tujuan bisnis. Memahami STP, segmentasi, targeting, positioning. STP adalah strategi pemasaran yang efektif untuk mengidentifikasi, menargetkan, dan memposisikan produk atau layanan kepada kelompok konsumen tersebut. Mengidentifikasi segmen utama untuk perusahaan rokok. 1. Demografi, usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lokasi geografis. Yang kedua, psikografis adalah gaya hidup, nilai-nilai kepribadian, minat, dan hobi. Yang ketiga, perilaku konsumsi, kebiasaan pembelian batas marah. Targeting memilih segmen paling menarik untuk difokuskan. Potensi pasar, ukuran pasar, pertumbuhan, kompetisi, jumlah pesaing, pesaingga pasar, strategi pemasaran, dan aksesibilitas, kemudahan mencapai segmen target, biaya pemasaran. Oke, yang ketiga, membangun keunggulan di pasar global. Perusahaan kami terus berkembang memfokuskan di pasar global untuk kinerja ekspor dan penjualan produk. Yang pertama, peningkatan ekspor mencapai dalam ekspor produk ke berbagai negara.
produk penjualan, pertumbuhan jualan, penjualan produk yang terus meningkat, menunjukkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, strategi marketing profesional, upaya strategi untuk jangkau pasar yang akan datang. Profil perusahaan dan sejarah. Visi misi adalah penting untuk membangun komitmen dalam menciptakan produk berkualitas tinggi. Yang kedua, sejarah perusahaan. Perjalanan dalam menciptakan inovasi dan solusi terbaik dengan tim profesional, komitmen tim profesional dalam menjalankan setiap proses dan penuh dedikasi. Untuk keunggulan dan manfaat produk. Yang pertama satu, kualitas premium. Produk dibuat dengan standar kualitas tertinggi menggunakan bahan yang terbaik. 2. Inovasi terdepan. Menampilkan teknologi mustahil dan fitur yang mendukung keunggulan produk tersebut. Yang ketiga, manfaat bagi konsumen. Memberikan solusi praktis untuk menguntungkan kehidupan sehari-hari untuk konsumen. Testimoni dan kepuasan pelanggan. Testimoni, kualitas produk dan layanan yang diberikan mendapatkan pujian dan para pelanggan. Untuk kepuasan itu rating tertinggi produk mendapatkan pelanggan yang berbagai platform untuk dipahami. Kepuasan pelanggan. Kepuasan menyatakan terhadap produk dan layanan yang diterima oleh konsumen yang membeli. Strategi pemasaran dan distribusi. Yang pertama, strategi pemasaran. Penerapan strategi pemasaran terpadu untuk menjangkau pasar yang sangat luas. Yang kedua, jaringan distribusi. Menjalin kemitraan dan distribusi terpercaya untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga, promosi dan iklan. Melakukan kampanye promosi dan iklan yang sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan daya jual beli untuk konsumen. Prospek pertumbuhan di masa depan. Strategi ekspand pasar baru, meningkatkan di pasar yang sudah ada, memperkenalkan produk baru dan meningkatkan fitur yang sudah ada. Mengintervensi teknologi mustahil untuk esensi yang akan untuk di masa depan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bariku share. Wes iki.